Mari kita masuk hadirat Tuhan, kita puji dan sembah Dia. Kami ingin belajar Tuhan, kami ingin menyembah, kami ingin memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu yang besar bagi kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kami ingin terus mengiring Engkau dan mengikut Engkau, menjadi murid-Mu ya Tuhan. Hari ini kami mau belajar, kami mau belajar Tuhan, dan kami mau merenungkan firman Engkau. Tuhan bersabda bagi setiap kami, ajar kami mengerti dan memahami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita berjumpa kembali hari ini, hari Senin, tanggal 16 September 2024 di dalam Renungan Harian. Judul renungan kita hari ini adalah Ketaatan dan Kesetiaan Murid di Akhir Zaman. Mari kita baca di dalam Matius 24 ayat 13.
Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Kita baca juga di dalam Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Bapak Ibu Saudara, 2 ayat di atas adalah pengajaran Yesus di awal dan di akhir pelayanannya selama 3,5 tahun. Matius 7 adalah akhir dari rangkaian pengajaran Yesus di bukit yang sangat terkenal, yang dimulai dari pasal 5 sampai pasal yang ke-7. Sedangkan di dalam Matius pasal 24 sampai 25 adalah rangkaian pengajaran Yesus mengenai akhir zaman sebelum dia makan perjamuan terakhir bersama murid-muridnya. Dari 2 ayat ini terdapat 2 hal pokok yang wajib dimiliki oleh setiap murid Kristus yang ingin mengalami kehidupan kekal di dalam kerajaan surga. 2 hal tersebut adalah, pertama, ketaatan, dan yang kedua adalah kesetiaan. Ketaatan, Bapak Ibu Saudara, dari Matius 7 ayat 21 yang tadi kita sudah baca, kita mendapati bahwa ternyata mengenal Yesus saja tidak menjamin seseorang masuk ke dalam kerajaan surga. Tidak cukup seorang suka berdoa, bahkan rajin dalam pelayanan di gereja untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Di ayat 22. Akan ada banyak orang yang dikenal sebagai Kristen atau mungkin juga para hamba Tuhan nantinya yang tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tentu ayat ini membuat gusar para Kristen yang aktif. Tuhan Yesus telah memberikan peringatan sebelumnya akan hal ini supaya semua murid mengetahui dari sejak awal dan bisa mengevaluasi diri. Tuhan Yesus mengatakan bahwa kunci untuk masuk ke dalam kerajaan Allah adalah ketaatan dalam melakukan kehendak Bapa. Dan ini telah diteladani oleh Yesus sendiri yang taat melakukan kehendak Bapa sampai kepada akhir hidupnya di kayu salib. Ada 2 hal penting yang harus dilakukan oleh orang percaya, yakni yang pertama, mengetahui kehendak Bapa. Allah adalah Tuhan yang maha besar yang berdiam di dalam surga. Bagaimana mungkin kita mengetahui kehendaknya? Mungkin sebagian orang bertanya. Disinilah kebesaran Tuhan. Bahwa Allah yang maha besar itu mau memperkenalkan dirinya kepada manusia melalui firman Tuhan yang ia ilhamkan kepada para nabi-nabinya dan para rasul. Sehingga melalui firman Tuhan kita bisa mengenal siapa Allah itu dan apa kehendaknya yang harus kita lakukan untuk bisa kita menerima keselamatan. Yang kedua, saudara, melakukan kehendak Bapa. Memahami dan mengetahui kehendak Bapa adalah satu hal. Namun itu tidaklah cukup. Yang Tuhan kehendaki adalah kita harus melakukan kehendak Allah yang sudah kita pahami dan ketahui. Tuhan menghendaki apa yang kita ketahui tidak hanya tinggal pada pikiran dan pengetahuan kita saja, tapi harus kepada tindakan dan praktek nyata. Pengetahuan tentang kasih dan pengampunan Allah tidak akan berarti apa-apa jika kita tidak mempraktekannya kepada sesama, yakni dengan berbelas kasihan kepada orang lain, dengan memberi pengampunan kepada orang yang telah bersalah kepada kita, dan lain sebagainya. Kesetiaan. Kehidupan orang Kristen adalah sebuah proses perjalanan sepanjang kehidupannya. Dalam perjalanan seringkali ia harus mengalami jalan yang tidak mulus. Ada banyak lubang, rintangan, naik, turun, bahkan
ancaman bahaya ditemui. Nah, terdapat orang Kristen yang dulunya begitu rajin dan semangat, tetapi belakangan menjadi lesu, bahkan jarang terlihat dalam persekutuan orang percaya. Masalah hidup, penyakit, maupun kenikmatan dan kejayaan bisa membuat seseorang jauh dari Tuhan dan hilang kesetiaannya kepada Tuhan. Nah, di masa akhir zaman Yesus sudah mengatakan akan ada banyak orang yang meninggalkan Tuhan. Ada banyak nabi palsu yang menyesatkan anak-anak Tuhan. Kejahatan akan bertambah dan sebaliknya kasih akan berkurang. Itu sebabnya pada bagian akhir dari pengajarannya Yesus memperingatkan kepada murid-muridnya agar tetap bertahan dan setia sampai akhir. Ada harga yang harus dibayar untuk seseorang mengikut Yesus. Ia harus mempertahankan imannya sampai akhir meskipun ia dibenci oleh karena nama Yesus. Matius 10 ayat 22. Hanya kepada yang setia dan bertahan sampai akhir akan selamat. Matius 24 ayat 13. Apa perenungan kita hari ini, saudara? Kita hidup saat ini di masa akhir zaman. Kecanggihan teknologi dan berbagai kemudahan membuat orang tidak membutuhkan Tuhan. Saat ini jika kita tidak waspada, maka orang percaya bisa hidup secara ateis dalam praktek, yakni hidup tidak mengandalkan Tuhan meskipun ia percaya bahwa Allah ada. Manusia sekarang dengan segala kemajuannya menjadi menggantungkan harapannya kepada teknologi, materi, kemampuan diri, bukan lagi kepada Tuhan. Dunia memang penuh dengan perubahan, tetapi kebenaran firman Tuhan tidak pernah berubah, yakni barang siapa yang mau selamat, maka ia harus taat, melakukan kehendak Bapa, dan tetap setia sampai akhir. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk karya-Mu yang begitu luar biasa. Oleh karena kasih karunialah kami boleh dipanggil jadi orang-orang yang bisa mengenal Yesus, dipanggil untuk bisa memperoleh keselamatan. Tetapi kami harus, Tuhan, harus kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Harus kami taat di dalam kami melakukan firman Tuhan, dan harus kami setia sampai kepada akhir dalam perjalanan hidup kami ini. Tuhan, bentuk kami untuk menjadi orang, anak-Mu yang taat dan setia. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.